Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan di siang hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali dan rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan pintu hidayahnya, pintu barokahnya yang berupa kemuliaan, kesejahteraan, keberkahan dari langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaat sampai hari kiamat. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa bahwa saat ini kita berada di bulan Syaban, tepatnya tanggal 15 Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga ketika kita berada di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentunya ketika kita berada di bulan Rajab, bulan menanam amal, bulan Syaban adalah bulan memelihara amal, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen amal. Bulan Rajab ibaratnya adalah angin, bulan Syaban adalah ibarat awan, kemudian bulan Ramadan ibarat adalah hujan yang turun. Ketika kita berada di bulan Syaban, bulan yang sangat dilalaikan oleh manusia. Untuk itu, ketika kita berada di bulan Syaban tanggal 15, artinya sebentar lagi, kurang lebih 14 hari lagi, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang didudukan oleh seluruh umat manusia, bulan yang di dalamnya penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, bulan yang di dalamnya penuh dengan pembebasan manusia dari siksa api neraka. Tentunya ketika kita sebelum memasuki Ramadan, tentunya ada bekal yang perlu kita siapkan. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini kami akan mengambil tema yaitu 4 bekal menyambut datangnya Ramadan. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun bekal yang pertama untuk menyambut Ramadan adalah bekal iman. Kita tahu bahwa iman adalah suatu fondasi pokok yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Kewajiban melaksanakan sahur Ramadan adalah untuk orang-orang yang beriman. Tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu yang diwajibkan melakukan puasa adalah orang yang beriman, tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berada di bulan Syaban ini, mari kita ingatkan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk apa? Yaitu bagi mereka yang masih hutang puasa Ramadan, mari kita ingatkan untuk segera mengqadha puasa Ramadan. Tujuannya apa?
agar puasa Ramadan yang kita laksanakan tahun lalu benar-benar sempurna dan dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bekal iman ini perlu kita miliki. Karena apa? Ketika iman berada di dalam diri kita, di dalam dada kita, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan yang dibuatkan pahalanya, maka keiman akan meningkat. Dengan demikian iman akan naik manakala ada ketaatan, dan iman menjadi turun manakala ada kemaksiatan. Maka dari itu ini adalah persiapan untuk menyambut Ramadan. Mari kita siapkan diri kita dengan bekal iman. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun bekal yang kedua menyambut Ramadan adalah bekal ilmu. Kita tahu bahwa betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Mereka tidak punya ilmu pengetahuan untuk melaksanakan saum Ramadan. Untuk itu masih ada waktu 14 hari untuk bisa memperdalam ilmu, bicara ilmu tentang puasa Ramadan. Apakah yang dimaksud dengan puasa Ramadan? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana rukunnya? Dan apa yang membatalkannya? Dan sebagainya. Sehingga semakin kita mengkaji ilmu Ramadan, maka semakin kurang pengetahuan kita terhadap Ramadan ini. Maka dari itu mari kami ajak para takmir untuk bisa mengadakan kajian ilmu, yaitu fiqh Ramadan, di mana nanti manakah kita menemukan suatu masalah tentang puasa Ramadan, maka akan terjawab hingga ketika kita masuk Ramadan kita benar-benar sudah memiliki bekal ilmu Ramadan, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa kita adalah benar-benar puasa yang berkualitas, puasa yang bisa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, akan lebih semua indera kita berpuasa, apakah mata kita, telinga kita, hati kita, karena kita sudah memiliki ilmu tentang puasa Ramadan. Maka dari itu ketika kita memiliki ilmu Ramadan, maka Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan yang beriman di antara kita. Allah berfirman di surat Mujadalah ayat 11, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan beriman kamu ke dalam beberapa derajat. Maka dari itu mari ajak diri kita untuk senantiasa mengkaji, mempelajari, mencari bekal sebanyak-banyaknya, khususnya ada ilmu tentang puasa Ramadan, hingga kita setelah atau pada waktu memasuki Ramadan kita benar-benar berilmu, memiliki ilmu pengetahuan tentang Ramadan. Dengan demikian puasa kita insya Allah akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun bekal yang ketiga untuk menyambut Ramadan adalah bekal untuk berdakwah. Kita tahu bahwa setiap malam di Ramadan banyak sekali dakwah yang harus disampaikan. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat," sampaikan walaupun hanya satu ayat. Siapa yang berkewajiban menyampaikan satu ayat ini adalah kita semua. Karena kita sebagai umat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tugas dalam mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Kita memiliki predikat khairul ummah, umat yang terbaik. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah pemimpin, kamu semua adalah umat yang terbaik yang ditugaskan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Maka dari itu mari ajak diri kita, para remaja kita, para dai kita untuk benar-benar siap untuk berdakwah, karena selama sebulan penuh kita akan digembleng, kita berada di kawah condor dari kemuka yang akan siap menerima berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama adalah kulum tarawih atau juga kuliah subuh. Dengan demikian manakala kita sanggup untuk berdakwah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kita dalam segala hal. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun bekal yang keempat dalam menyambut Ramadan adalah kita disuruh untuk bersabar. Kita tahu bahwa betapa beratnya orang yang berpuasa.
Orang yang berpuasa dibekali dengan iman dan sabar dalam menahan lapar dan dahaga. Banyak sekali godaan, gangguan, baik datangnya dari manusia, jin dan setan, baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mereka semua ingin menggoda manusia. Bagaimana setan, jin, iblis menggoda manusia dari depan. Dari depan mereka menggoda, menanamkan keraguan terhadap akhirat. Dari belakang menggoda manusia agar mencintai dunia. Dari sebelah kanan mengajak manusia untuk melakukan meninggalkan syariat. Dari sebelah kiri mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan. Hingga manakala godaan setan pada kita perlu sabar karena Allah menyintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Semoga Allah dah menyintai orang-orang yang sabar. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita termasuk orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kita tahu bahwa sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, itu adalah jenis kesabaran. Maka dari itu, ketika kita menjadi orang yang taat, ketika kita menjadi orang yang selalu melaksanakan sholat, zakat, sedekah dan sebagainya, kita termasuk orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat menyintai orang-orang yang sabar. Itulah 4 bekal dalam menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan 4 bekal ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita ajak keluarga kita, anak kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita agar benar-benar siap untuk menghadapi Ramadan. Sehingga ketika kita benar-benar sudah menyiapkan bekal tadi, insya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita di dalam mengisi, menghidupkan bulan Ramadan yang akhirnya di akhir Ramadan kita semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa saringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu. Dan berdoa kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbil rahimin.